Jadi kalau kita sampai menyentuh Syazarwan itu atau melewati Syazarwan itu bisa membatalkan tawaf kita. Kalau kita sedang melaksanakan tawaf rukun yang merupakan rukun daripada umroh ataupun haji kita. Tapi kalau sudah kita selesai tahallul, kemudian kita datang masuk ke Masjidil Haram hanya untuk santai-santai, hanya untuk berdoa, barulah carilah ini multazam. Multazam pertama-tama mulai dari sini dulu, bisa Bapak Ibu bergampung ya. Kayak apa namanya, menggantung di sini, kemudian ke posisi ini. Inilah posisi yang disebut dengan multazam, yang dimana apapun doa kita itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian jika memudahkan bisa menyentuh Hajar Aswad, tapi kalau tidak perlu dipaksakan. Nah kemudian di sekitar sinilah kira-kira ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bukan artinya kuburan Nabi Ibrahim, tapi ada dulu monumen tempat Nabi Ibrahim pernah menjejakkan kakinya, sehingga masih ada sisa jejak kaki Nabi Ibrahim yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Kemudian di balik sana Bapak Ibu ada Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu adalah setengah lingkaran. Nah begitupun itu juga Hijr Ismail itu adalah dulu itu masuk dalam Ka'bah sebenarnya. Jadi ketika kita masih dalam proses belum selesai umroh, itu kita jangan dulu masuk ke Hijr Ismail. Baru nanti setelah selesai tawaf kita yang 7 itu baru bisa masuk ke Hijr Ismail. Bahkan disunahkan untuk sholat di dalam setengah lingkaran Hijr Ismail itu. Dan kalau kita lihat di atas Hijr Ismail itu ada pancuran emas. Nah, di pancuran emas itu disebut dengan mizab yang sebelah sana. Nah, kemudian sangat juga salah satu tempat berkah dan tempat mustajabnya doa itu adalah di bawah mizab itu. Nah, kita start dari mana Bapak Ibu? Dari Hajar Aswad ini. Nanti mungkin kita akan masuk pintu Masjidil Haram itu dari hanya 2 pintu kita bisa masuk untuk tawafnya. Kita kalau mau sholat biasa bisa masuk pintu lewat manapun, tapi kita dibawa ke lantai 2 nanti pakai eskalator. Tapi kalau kita mau tawaf itu hanya bisa masuk lewat pintu nomor 1, namanya pintu King Abdul Aziz. Ada pintu nomor 79 disebut dengan pintu King Fahad. Nah, apabila kita masuk nanti langsung cari arah yang dimana Hajar Aswad. Nanti akan ditaruh tanda lampu hijau di sini dan juga lampu hijau di setiap sudut di sana yang sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, kita sudah mulai baca doa Bapak Ibu sejak kita masuk Masjidil Haram, yaitu doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian seperti doa kita masuk masjid biasa ya, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, pokoknya doa yang biasa kita baca setelah selesai sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir, kemudian ditambah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian masuk, kita akan lihat Ka'bah ini. Kita baca doa itu. Jadi Bapak Ibu, poro-poro sebelum kita berangkat dibaca ini semua ini, dilancarkan. Karena nanti kita insya Allah akan tuntun, tapi suara kita itu mungkin tidak akan sampai ke belakang-belakang. Kemudian kalau kita terlalu teriak juga, kadang-kadang kita dimarahin sama jamaah lain, mengganggu mereka. Jadi oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu perlu hafal dari rumah. Jadi doa baca doa ketika kita lihat Ka'bah itu yang bunyinya Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tasyrifan wa birra. Nah, kemudian kita maju baru kita cari posisi Hajar Aswad. Nah, kemudian di setiap kita masuk Hajar Aswad tidak perlu lagi niat tawaf. Karena sudah masuk dalam ketika kita miqat, kalau kita datang dari Madinah, miqat di mana Bapak Ibu? Di Bir Ali atau Zulhulaifah. Kita sudah baca di sana nawaitu, kita umroh tamattu, kita haji tamattu berarti umroh dulu. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi di Bir Ali itu yang kita niatkan bukan haji tapi umroh. Itulah yang disebut dengan umroh tamattu. Jadi tidak perlu lagi sampai di Madinah tidak ada niat untuk tawaf. Tapi kalau mau diniatkan sebagai ini namanya adalah tawaf rukun, tawaf umroh. Nah, kemudian baru dibaca ketika setiap kita sejajar dengan Hajar Aswad,
Bismillahi, kita istilah misalnya Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dicium. Nah, 3 kali Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian subhanallah walhamd sambil jalan. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kita sejajar dengan maqam Ibrahim, itu kita baca doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Terus kita jalan sambil ada doa-doa di sini. Kita doa putaran pertama ada khusus, nanti doa putaran kedua ada khusus. Doa putaran pertama itu Allah. Tadi ini rukun apa namanya nih? Sudut apa? Irak ya. Ini sudut Syam. Nah, disinilah kira-kira ada posisi setengah lingkaran disebut dengan Hijr Ismail. Di atasnya itu ada pancuran emas. Nah, sekarang kita dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita baca doa sapu jagat, ulang-ulangi terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qiban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu kalau bisa hafal dan kita bisa baca bersama-sama doa yang sudah ada di buku manasik yang sudah dibagikan, itu bagus kalau bisa didengarkan. Tapi kalau tidak pun sebenarnya tidak membatalkan ya, karena ini adalah doa-doa yang disusun oleh para ulama. Dari Rasulullah SAW sendiri tidak mengharuskan doa tertentu, hanya ketika kita lewat Hajar Aswad ini saja, yaitu dengan istilam, dengan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak ada doa-doa yang dihafal, cukup ulang-ulangi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, selesai sampai 7 putaran. Berarti ini tadi kita masuk putaran kedua, selesai 7 putaran. Apa yang kita lakukan adalah cari posisi untuk sholat sunnah tawaf. Nah, posisi terbaik sholat sunnah tawaf adalah yang sejajar dengan maqam Ibrahim, ya. Sejajar dengan maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat berdoa, dan doanya itu adalah doa Nabi Adam yang Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'lana, dan seterusnya. Bisa doakan keluarga-keluarganya, kan banyak juga kemarin yang ziarah-ziarah, kemudian nitip doa, doakan di situ ya. Nah, kemudian begitu pun juga tadi ketika kita keliling Ka'bah itu, kalau tidak hafal doanya, doakan saja keluarga-keluarga kita, doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, intinya yang terpenting dari doa itu adalah tulus, karena Allah Subhanahu wa taala tidak harus dengan sigoh atau redaksi tertentu. Nah, kemudian setelah kita selesai sholat sunnah tawaf, disunahkan untuk minum air zam-zam. Nah, cari air zam-zam, nanti di setiap sudut-sudut itu sudah ada apa istilahnya, tangki-tangkinya, tangki-tangkinya atau tempat kita tinggal sudah disediakan gelasnya, kita ambil. Nah, setelah ambil, jadi minum air zam-zam ini tidak perlu duduk, Bapak Ibu. Justru Rasulullah SAW itu diriwayatkan minum air zam-zam sambil berdiri dan menghadap Ka'bah. Lihat Ka'bahnya. Kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Tambah lagi doa, misalnya punya penyakit apa, mudah-mudahan disembuhkan penyakit saya ini, atau mudah-mudahan saya semakin alim, mudah-mudahan anak saya menjadi soleh, baru diminum. Kemudian setelah selesai minum, baru kita melangkah ke mana Safa Marwahnya? Nah, baru kita cari, kita agak ada kayak seperti tanjakan, mana dia? Simbe. Nanya Anun. Alhamdulillah. Sebab kalau jadi Bapak Ibu,
kira-kira Safa Marwah itu kira-kira dari ini nih, rukun Iraqi ini, kira-kira ke sini, setelah kita selesai sholat sunat tawaf sejajar dengan makam Nabi Ibrahim, kemudian kita biasanya nanti tangki-tangki air zam-zamnya itu memang sudah disediakan ke jalan menuju Bukit Safa, ya. Kemudian kita naik di Bukit Safa, kemudian nanti ada doa-doa khusus yang dibaca ketika misalnya abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluhu. Kemudian dalam perjalanan tanjakan itu hanya mungkin sekitar 200 meter saja atau 100 meter. Itu kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Anggap aja ini yang sofa ya. Ya, kita anggap saja ini sofanya. Ini sofa. Nah, setelah sampai di tanjakan puncaknya, kita jangan mulai dulu. Kita lihat Ka'bah. Ada doa khususnya yang kita baca untuk sebelum kita mulai apa namanya? Mulai sa'i, ya. Doa khususnya itu bacaan khususnya itu kira-kira yang kita baca di takbir ketika Idul Fitri, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kita mulai coba ke sini. Nah, latihan Bapak Ibu, kita akan lakukan bersama-sama nanti. Nah, nanti ada doa khususnya nanti dari sofa sampai ke ada lampu hijau nanti di sini. Ada tanda lampu hijau dan lampu hijau itu kira-kira 100 meter. Nah, di lampu hijau itu apa yang kita lakukan? Lari-lari kecil-kecil, ya. Lari kecil-kecil, yang laki-laki saja tapi yang perempuan, ibu-ibu tidak perlu. Dan sambil kita membaca Rabbighfir warham wa'fu watakarram amma ta'lam innaka ta'lamu mala na'lam. Ya, selesai lampu hijau, lanjutkan sampai naik lagi. Ada tanjakan ke bukit apa? Bukit Marwah. Nah, setiap tanjakan itu kita baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima sampai akhir. Sampai di puncaknya, puncak Marwah, kita baca lagi takbir seperti tadi. Takbir seperti Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, dan seterusnya. Ini sudah satu putaran. Jadi yang dimaksud dengan satu putaran adalah dari sofa ke Marwah itu satu putaran, bukan dari sofa Marwah sampai sofa lagi baru satu putaran. Saat sofa ke Marwah sudah dapat satu putaran. Dari Marwah ke sofa berarti sudah 2 putaran kita. Jadi nanti kita akan selesai di Marwah lagi. Sofa, Marwah 1. Marwah, sofa 2. Sofa, Marwah 3. Marwah, sofa 4. Sofa, Marwah 5. Sofa, Marwah 6. Nah, sofa, Marwah kita akan berhenti di Marwah. Nanti di Marwah ini kita akan baca doa selesai. Kita akan mohon pada Allah agar diterima manasik haji kita. Alhamdulillahilladzi qada 'anna manasikana. Itulah kira-kira doanya. Kemudian Allahumma rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala ghairika la takilna wa ala al-imani wal islamil kamil jami'an tawaffana wa anta radi'ana. Kita berdoa ya di Marwah di terakhir itu. Jadi kita usahakan dari tawaf sampai sa'i tidak ada yang terpisah-pisah. Baru kita selesai umroh Bapak Ibu, umroh tamattu, baru nanti kita sudah bisa melepas pakaian ihram kita, bisa beristirahat, bisa mandi dengan sabun, jadi tidak ada pantangan-pantangan lagi. Nah, pantangan itu baru berlaku ketika kita membaca niat ihram dari Zulhulaifah.
dan tetap berlaku sampai kita sudah selesai tawaf sa'i dan sudah bertahallul. Jadi selama kita ihram, peraturan itu berlaku, yaitu bagi laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian berjahit, bagi perempuan tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan, kemudian tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh mencabut atau mencukur bulu atau menggunting kuku, tidak boleh menikah, ya, tidak boleh berhubungan suami istri, dan ya itu ada 6 pantangannya. Baru boleh kita lakukan setelah kita tahallul. Nah, jadi itulah yang disebut dengan tamattu, karena setelah kita tahallul kita boleh melakukan apapun seperti hidup seperti biasa. Berbeda dengan orang-orang yang haji ifrad, mereka sampai Mekah tetap dengan ihramnya sampai mereka selesai dengan wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian sampai selesai tawaf ibadah dan sa'inya. Tapi sedangkan kalau kita itu diperbolehkan setelah selesai umroh untuk bertahallul, tapi dengan konsekuensi kita harus membayar dam. Nah, makanya Bapak Ibu juga nanti bagi yang sudah melakukan tamat, kita rata-rata insya Allah sepakat dengan tamattu. Nah, oleh karena itu kita akan mengeluarkan biaya untuk dam kira-kira berapa sekarang dipatok? 2,5, 2,5. Nanti insya Allah kita carikan untuk pengelola damnya di sana. Nah, kemudian nanti selama mungkin nanti kita akan sampai di sana sekitar tanggal akhir-akhir Zulqa'dah lah, atau mungkin tersisa sekitar 10 hari lagi untuk kita keluar ke Arafah, atau bahkan 2 minggu lagi, karena kita ini termasuk yang awal berangkat. Nah, apa nanti kita lakukan? Bisa umroh sunnah atau ditabung energinya Bapak Ibu karena kita harus benar-benar fit ketika kita akan ke Arafah, karena benar-benar berat Bapak Ibu Arafah ini, terutama sekarang diperkirakan cuacanya itu sangat-sangat panas, sampai 500 derajat Celcius. Tidak ada apa-apanya panas lombok kalau sudah 50 derajat Celcius itu. Oleh karena itu proses ketika kita setelah selesai umroh tamattu sampai kita menunggu tanggal 9 Zulhijjah untuk berangkat, bahkan dari tanggal 8 Zulhijjah kita berangkat, itu silakan beribadah, tapi beribadah yang tidak bersifat tidak memaksakan.